kelompok, memimpin diskusi kelompok, bagaimana mengadakan variasi-variasi, bagaimana menggantikan penguatan-penguatan, motivasi seperti ice breaking dan lain sebagainya, ya. Itu 8 keterampilan yang harus dimiliki. Nah, saya langsung masuk ke mikro, atau sampai di sini dulu, sampai di 8 keterampilan dasar mengajar ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tambah jelas atau tambah bulat. Ini sebetulnya sudah dilakukan, nah cuman ini secara teoritis gitu ya. Pastinya Bapak Ibu sudah melakukan ini, ya. Sehari-hari kegiatan mengajar kita kan ya intinya ini, cuman ada keterampilan-keterampilan spesifik seperti membimbing diskusi, menjalankan model pembelajaran, itu yang harus dipahami fase-fasenya, lalu bagaimana supaya kelas itu kondusif, supaya kelas itu efektif, ya, sehingga materi ajar kita itu bisa sampai dengan cara yang efisien dan efektif, produktif dan menyenangkan. Ya, karena era sekarang itu adalah era pembelajaran yang menyenangkan, yang mempesona. Kalau kata PPG, kata teman-teman dari PPG itu, untuk UNESA itu mendidik para calon guru menjadi guru yang mempesona. Jadi bukan guru yang cemberut, bukan guru yang galak, bukan guru yang pasang wajah angker gitu ya, bukan, tapi yang menarik, yang humble, yang komunikatif dan lain sebagainya. Baik, sampai dengan 8 keterampilan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Saudara Septin, mungkin ada masalah, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, ya. Saudari Citra? Saudari Niputu Rizky? Sejauh ini belum, Pak. Hanya nanti teknisnya seperti apa untuk perekaman, kemudian mahasiswanya berapa, secara offline kah atau bagaimana? Iya, nanti Pak, lebih ke nanti teknisnya. setelah ini nanti akan saya jelaskan secara teknisnya seperti apa. Ini mengantar dulu saja. Iya, siap Bapak. Oke. Saudari Ida atau saudari Evi? Nggak ada? Paham ya? Ini sudah makanan sehari-hari kok. Paham, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Kita efisiensi saja, fungsi saja ya. Jadi ini micro teaching. Jadi micro teaching itu namanya mikro, yaitu kecil, ya. Jadi kalau mikro itu ya biasanya kecil ya. Jadi suatu pembelajaran kecil gitu ya, menyangkut waktu, menyangkut materi, menyangkut siswanya. Jadi merupakan simulasi dari pembelajaran makro atau pembelajaran yang sehari-hari kita lakukan di kelas, di ruang-ruang kelas gitu ya. Jadi ini simulasi, saudara melaksanakan pembelajaran tapi dengan situasi yang agak kecil. Nanti materinya hanya mungkin satu capaian kompetensi, lalu siswanya mungkin hanya dibatasi di 10 maksimum, waktunya juga mungkin hanya 60 menit dan lain sebagainya. Jadi ini simulasi pembelajaran tapi dalam bentuk mikro. Dalam kegiatan pedagogik teman-teman di pendidikan ini sering disebut dengan micro teaching. Jadi asumsinya bahwa pembelajaran mikro itu adalah pembelajaran yang kompleks yang harus dilakukan observasi untuk mendapatkan umpan balikan. Ya. Jadi karena mikro itu
biasanya kan siswanya terbatas 5 atau 10 lah maksimum ya, atau 20 gitu ya. Biasanya nggak sampai 20, 10 gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan perhatian kepada siswa kita, mahasiswa kita secara lebih intens, sehingga punya pengalaman, punya jam terbang bagaimana mengkondisikan atau menyampaikan materi itu bisa diterima, bisa dikuasai sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang kita rencanakan. Ya, itu asumsi pembelajaran mikro. Lalu bentuk kegiatannya dari sisi jumlah mahasiswa ini relatif ya. Ini relatif, tidak usah dimaknai secara harafiah gitu ya. Kalau bisa 20 ya bagus. Kalau bisa 10 ya monggo, tapi mahasiswa yang benar ya, jadi bukan peer, bukan teman sejawat ya. Waktunya dilakukan selama 60 menit, lalu menampilkan satu jenis keterampilan ya. Kalau bisa lebih dari satu itu lebih baik. Misalkan ada yang menjelaskan, ada bertanya, ada memimpin diskusi, bisa menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, yang inovatif. Nah, itu lebih baik. Itu lebih baik ya. Sehingga minimal 1 kali praktek mengajar itu, micro teaching itu minimal menjalankan 3 bagian utama mengajar, yaitu membuka, menjelaskan, dan menutup. Tapi kalau mau praktek lebih dari satu jenis keterampilan itu dipersilahkan. Ada yang ingin menjalankan project based learning, ada yang ingin menjalankan problem based learning, ada yang ingin menjalankan case study, ada yang menjalankan discovery learning, inquiry, dan lain sebagainya, dipersilahkan. Ya. Yang penting bahwa pendekatannya yang harus ditampilkan adalah pendekatan semaksimal mungkin, pendekatan student center. Ya, jadi jangan memilih, merencanakan menggunakan model pembelajaran inovatif, tapi prakteknya adalah ceramah tunggal. Ya, jadi di micro teaching ini dosen pendamping melihat bagaimana kemampuan saudara-saudara, Bapak Ibu ya, mengelola pembelajaran secara inovatif. Jadi bukan menilai bagaimana Bapak Ibu menyampaikan materi atau menguasai materi. Bukan itu. Ya, menguasai materi itu sudah menjadi keniscayaan, sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Tapi mengelola pembelajaran di dalam kelas, nah itu yang harus Bapak Ibu praktekkan berdasarkan perencanaan. Ya, jadi kegiatan micro teaching ini tidak bisa by accident, tapi by perencanaan, dengan perencanaan, ya, dengan planning, ya. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti tampil mengajar, lalu Bapak Ibu diwajibkan membuat RPS. Ya, RPS itu 1 kali tampil, mungkin 1 JP 60 menit. Monggo, apa yang akan Bapak Ibu lakukan di dalam rencana atau di dalam skenario RPS itu? Misalkan mau membuka, mau salam, mau menjelaskan, mau membagi kelompok, mau menerapkan keterampilan PBL atau PJBL, atau mau menggunakan ice breaking dan lain sebagainya, itu monggo ditampilkan di dalam perencanaan atau RPS.